Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha ad-dinu adyanal kafarti wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'ati salihin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para orang tua, ayah bunda, hadirin hadirat, kaum muslimin jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PMI yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, juga tidak lupa pula tentunya dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menunjukkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Rabu siang ini 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 25 September 2024 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, wabil khusus yang ada di Rumah Sakit PMI, diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, ketabahan, baik bagi yang sakit maupun yang merawatnya, dimudahkan biaya berobatnya, dan sembuh seperti sedia kala bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta. Juga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang ini edisi 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah, karya atau yang disusun dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini masuk ke dalam hadis nomor atau hadis ke-31 tentang anjuran zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas
diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abul Abbas. Abul Abbas ini bukan nama asli, tapi nama panggilan. Nama aslinya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari. Berarti ini termasuk sahabat kalangan Ansar. As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau wafat sekitar tahun 91 Hijriah atau sekitar miladiyahnya adalah 709 atau 710 Masehi. Beliau Sahal bin Sa'ad ini harus kita ketahui sedikit sekilas tentang biografi perawi, karena kita mengambil hadis yang ujungnya ke Rasulullah itu melalui jalur para sahabat, sehingga harus dipastikan siapa perawi yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Abul Abbas, nama aslinya Sahal bin Sa'ad. Beliau meriwayatkan sekitar 188 hadis, dan beliau adalah sahabat dari kalangan Ansar. Qala, ini Sahal bin Sa'ad berkata, Ja'a rajulun, Ja'a pernah datang. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Coba kita ilustrasikan, visualkan. Oh, ada satu waktu seorang laki-laki datang, ini laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, lantas si rajul atau laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani. Ada kata dalil, dalil itu petunjuk. Dullani, tunjukkanlah kepadaku ala amalin, atas satu amal, atas satu perbuatan. Idza amiltuhu, idza apabila amiltu. Tuh ini kata ganti anak, artinya saya. Idza yang apabila amiltuhu, aku mengerjakan amal tersebut, ahabbani Allahu, ahabbani, ya, ahabba, yang mana mencintai ini kepadaku siapa? Allahu, Allah. Artinya laki-laki ini ketika bertemu dengan Nabi minta amalan. Memang sudah menjadi hal yang umum dan wajar kalau kita bertemu dengan orang saleh, orang yang baik, alim pula, kita minta dua hal. Satu, minta didoakan, yang kedua minta nasihat. Tak mengapa kalau nasihat itu sering kita dengar, justru menjadi penegasan bahwa nasihat itu sangat penting untuk kita. Nah, ini si laki-laki minta tips agar dicintai oleh Allah. Tentu kita juga ingin dicintai dan mendapatkan rahmat ridha dari Allah Ta'ala. Wahabbani, dan agar mencintai kepadaku annasu, orang-orang. Berarti ini si rajul minta amalan agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ya, kalau kita dicintai oleh manusia saja kurang, tapi kita ingin agar dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh manusia. Artinya supaya kita ini bagus menurut Allah, juga bagus menurut manusia. Atau kalaupun ingin bagus menurut manusia, harus bagus dulu menurut Allah. Ya, karena memang kalau Allah sudah ridho kepada kita, kita tidak perlu memviralkan kepada seantero jagat di semesta bahwa saya ini orang hebat, nggak perlu. Kalau Allah ridho, Allah akan menyampaikan kepada malaikat, kepada makhluk-makhluk yang ada di langit, kemudian dari makhluk langit disampaikan kepada makhluk yang ada di bumi, semua pun ikut ridho, mendukung dan memudahkan, sehingga seantero alam semesta tahu bahwa Allah ridho kepada yang bersangkutan. Jadi kita tidak perlu mencari penilaian manusia, yang kita tuju adalah ridhonya Allah Ta'ala. Nah, ini si laki-laki ingin agar Allah cinta
dan manusia juga cinta. Tentu di sini kemungkinan besar menggunakan alif lam ta'rif atau ma'rifat manusianya secara khusus, orang-orang baik, orang-orang saleh. Faqala, apa jawab Nabi? Tips yang Nabi berikan kepada si rajul tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Pertama, zuhudlah engkau ad-dunya, pada urusan dunia. Yuhibbukallahu, jawabnya pasti. Tadi ada perintah, ada jawabnya. Pasti ketika kamu cinta, ketika kamu zuhud dalam hal dunia, pasti akan mencintai kepadamu Allahu Gusti Allah. Itu kalau perkata. Artinya ketika Anda zuhud kepada hal dunia, maka Allah akan cinta kepada. Kita belum bahas apa itu definisi dari zuhud. Wazhad, dan bersifat dan bersikap berperilaku zuhudlah Anda fima, pada sesuatu, pada hal apa saja, indan nasi, yang ada di dekat, yang ada di sekitar, yang ada dan dicintai oleh manusia. Artinya zuhud saja terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh manusia, oleh teman kita, oleh saudara kita, biasa saja. Ketika kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh manusia, yuhibbukan nasu, maka akan mencintai kepadamu, yakni orang-orang. Haditsun hasanun, ini hadis derajatnya hasan. Bahkan hadis ini dihasankan oleh Imam An-Nawawi, dihasankan pula oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu penyusun kitab Fathul Bari, syarah atas kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga penyusun kitab Bulughul Maram yang isinya dalil-dalil hukum syariat. Nah, Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Ibnu Majah wa ghair, dan selainnya, bi asanid hasanah, dengan sanad-sanad yang bagus. Artinya hadis ini bagus. Mari kita bahas syarah atau penjelasan terhadap hadis ini. Hadis ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah yang berbahagia dan mudah-mudahan dalam rahmat Allah, mengandung, ini hadis mengandung dua wasiat, dua pesan penting, wasiat yang agung. Pertama, anjuran kepada kita agar zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bisa mengguncang kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hambanya yang zuhud terhadap dunia. Yang kedua, zuhud terhadap apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Dan zuhud ini bisa menyebabkan timbulnya kecintaan orang lain kepada kita. Apa itu zuhud? Ya. Zuhud seringkali dimaknai sikap sederhana. Ya. Zuhud terhadap sesuatu maknanya adalah berpaling darinya karena menganggapnya remeh, menganggapnya tidak bernilai, atau berpaling dari hal tersebut karena hal tersebut dianggap tidak penting dan dia tidak minat kepada sesuatu itu. Para ulama terdahulu atau generasi salaf dan generasi khalaf yang setelahnya itu banyak membincangkan tentang makna zuhud ini. Sederhananya begini, ada ulama yang menganggap bahwa zuhud itu dalam konteks ketika kita memiliki banyak hal, sedangkan dalam kondisi keterbatasan itu sikapnya adalah qanaah. Ya. Agama kita mengajarkan ada sikap qanaah, ada sikap zuhud. Qanaah itu dalam kondisi kita serba keterbatasan dalam hal materi. Karena qanaah itu apa? Merasa cukup, merasa ridho dengan apa yang ada. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di antara hakikat takwa adalah wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit.
Kalau yang banyak sudah barang tentu kita senang. Dalam konteks atau kondisi serba ada, alhamdulillah rezeki berlimpah anugerah dari Allah, maka sikap yang mesti ada pada kita adalah zuhud, yang kemudian diartikan bersikap sederhana, biasa-biasa saja terhadap dunia. Maka dalam hadis ini, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari manusia, zuhud. Bagaimana caranya? Zuhud terhadap dunia yang Allah berikan kepada kita, biasa saja. Kita mau banyak, mau sedikit, biasa saja. Jangan lupa ketika kita dianugerahkan banyak hal, banyak materi, banyak rezeki, kita juga butuh sabar. Lihat bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam, ketika beliau mendapatkan singgasananya Ratu Balkis yang merupakan simbol kekuasaan Ratu Balkis, kemudian atas izin Allah dan atas upayanya Asif Barkhaya, dengan sekejap itu singgasana berpindah ke hadapan Raja Sulaiman. Apa yang diucapkan oleh Raja Sulaiman dalam ayat 40 surah An-Naml? Hadza min fadli Rabbi. Tidak sampai situ, karena seringkali saya lihat orang berkata hadza min fadli Rabbi, punya mobil baru, rumah baru, segalanya baru, hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan. Padahal ada lanjutannya Bapak Ibu. Apa lanjutannya? Lanjutannya hadza min fadli Rabbi liyabluwani, agar dia, yakni Allah, mengujiku, bala itu ujian. Ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku ini kufur nikmat. Jadi bisa saja anugerah dari Allah apa saja itu menjadi ujian untuk kita. Maka terhadap dunia, tadi pesan Nabi apa? Maka izhad fid dunya yuhibbukallah. Allah itu memberi kepada kita dunia, maka terhadap dunia yang Allah berikan kepada kita, zuhud sederhana, biasa saja. Mungkin kita menganggap belum mengalami sih, itu teori, itu konsep dan wacana, nggak perlu kita rasakan saja. Para ulama dan para nabi terdahulu sudah menjadi bukti bagaimana zuhud itu penting. Bahkan ada seorang ulama, bahkan pendiri Thariqah Syadiliyah, Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau berlimpah hartanya. Bahkan satu waktu ditanya oleh salah satu muridnya, wahai Tuan Syekh, Anda ini kaya, padahal Anda seorang ulama tasawuf, ulama tariqah. Bagaimana Anda bisa fokus kepada Allah, ibadah kepada Allah, sedangkan Anda banyak sekali harta kekayaan yang Allah berikan kepada Anda? Lalu Tuan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mengajak laki-laki itu naik ke atas kereta kencana atau sejenis delman. Diajaklah berputar berkeliling, namun dengan syarat, peganglah ini gelas yang berisi air dan pastikan jangan sampai ini gelas tumpah airnya. Disepakati, kemudian jalan. Usai berkeliling kota, berhenti di titik start tadi, ditanya oleh Tuan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, bagaimana anak muda, apakah indah kota yang kita kitari, yang kita kelilingi tadi? Apa jawab anak muda itu? Wahai Tuan Syekh, bagaimana aku bisa melihat sekeliling aku? Aku hanya bisa fokus dengan perintah Anda. Maka kata Tuan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, begitulah aku, harta kekayaanku itu, yang anugerah Allah itu biasa saja. Aku fokus kepada Allah yang memberi anugerah itu. Maka pun demikian Bapak Ibu sekalian, anugerah dari Allah ini titipan. Yang halalnya saja akan dihisab, apalagi yang haram akan diazab. Kaya bagus, alhamdulillah, itu amanah titipan dari Allah yang kita mesti tasarrufkan, kita distribusikan, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, terutama membekali ibadah, haji, umroh, bahkan bangun masjid, bahkan kita beli pakaian untuk menutup aurat.
itu diantaranya dengan harta yang merupakan anugerah dari Allah. Toh dalam keadaan miskin pun alhamdulillah tidak banyak yang kita akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semua positif ya, ketika kita menggunakan cara pandang yang positif. Maka ketika kita zuhud terhadap dunia yang Allah anugerahkan kepada kita, maka apa? Maka Allah akan cinta kepada kita. Karena kita tidak fokus kepada dunianya, tapi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu apa? Bagianmu negeri akhirat. Artinya apa? Cari kebahagiaan akhirat dengan ibadah. Cari keridhaan Allah, cari rahmat Allah. Tapi awas, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Kita mau sholat nutup aurat, ini dunia baju kita. Kita sholat di bawah satu bangunan masjid yang indah dan megah dan nyaman, ini dunia. Bangunan ini dunia, kalau mau boleh dikata. Tapi kita gunakan dunia ini untuk kemaslahatan akhirat kita. Gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi keliru juga kalau tinggalkan dunia. Ya, yang kita tinggalkan adalah kesenangan dunia yang menipu daya. Di ujung ayat 185 surah Al-Baqarah apa? Wa mal Ali Imran, maaf. Di ujung ayat 185 surah Ali Imran, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia itu, kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Artinya kita harus hati-hati. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh punya kekayaan. Boleh selama itu dengan cara yang halal, tapi kita merespon, menanggapi, menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Ada yang berikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah bukti dan bentuk syukur kita. Ditambah kok oleh Allah. Kalau kita berterima kasih kepada manusia, paling manusia itu akan berkata sama-sama. Tapi ketika kita berterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur, ada harta titipan Allah kita gunakan untuk ibadah, untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak, membantu orang-orang yang tidak mampu. Apa kata Allah? Bukan sama-sama, tapi la'azidannakum, akan aku tambah untuk kalian. Artinya mau apa lagi? Aku kasih. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada dua orang. Orang pertama, wahai Musa, saya ini orang miskin, saya ingin agar saya ini banyak hartanya. Apa kata Nabi Musa? Anda mesti banyak bersyukur. Wahai Musa, apa yang harus aku syukuri? Aku orang miskin. Akhirnya dia pulang dengan keluh kesah, tidak ada rasa syukur sedikit pun. Sedangkan datang orang kedua, datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku pusing, banyak sekali hartaku, aku ingin agar hartaku berkurang. Apa kata Nabi Musa? Ya sudah, Anda jangan bersyukur. Apa kata orang kedua tadi? Wahai Musa, bagaimana aku tidak bersyukur, sedangkan aku bernapas saja, aku bergerak saja, ini adalah anugerah dari Allah. Tidak bisa kalau aku tidak bersyukur. Akhirnya orang kedua ini pulang, tetap bersyukur, dan tidak berkurang hartanya, malah bertambah lagi. Maka dari itu, zuhud itu adalah sabar dan syukur. Sabar terhadap anugerah dari Allah, khawatir itu bisa menjadi ujian. Kalau kita tidak pandai dalam merespon dan mensyukuri harta anugerah dari Allah, maka kita akan terjerumus kepada kesenangan dunia yang menipu daya tadi. Ketika kita zuhud terhadap dunia yang Allah berikan kepada kita, yuhibbukallah, kata Nabi, Allah akan mencintaimu. Karena kita tidak menjadikan dunia sebagai fokus tujuan kita, tapi Allah adalah tujuan kita. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah Anda dalam hal apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya apa? Kalau tadi Allah punya dunia, kita nggak fokus di dunianya, fokus ke Allahnya, fokus ibadah kepada Allah. Nah, dalam hal manusia, manusia pasti punya beberapa hal, materi, rezeki, harta yang dimiliki. Kalau kita ingin dicintai oleh manusia, jangan ngelihatin apa yang dimiliki oleh mereka.
Sederhananya kalau kita julid, ingin iri terhadap apa yang dimiliki oleh mereka, mereka juga akan menghindari kita. Sederhananya demikian. Tapi zuhud kepada apa yang dimiliki oleh manusia artinya biasa-biasa saja. Nggak perlu kita iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Masing-masing kita sudah punya takdir. Takdir dari kata qadar. Dalam bahasa Indonesia ada kata kadar, ukuran, takaran. Masing-masing kita sudah punya takaran masing-masing. Ustaz Dwi saya pernah sampaikan, pakai baju XL, saya pakai baju M. Nggak perlu saya pengen pakai bajunya Ustaz Dwi, karena nggak akan cukup. Sudahlah, syukur dengan apa yang kita miliki. Maka ketika kita bersyukur, kita bersabar, kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka insya Allah kita semua akan dicintai oleh manusia. Terakhir, dalam konteks dunia, kita melihatnya ke bawah, supaya kita banyak bersyukur. Dalam konteks akhirat, lihatlah ke atas. Lihatlah orang yang lebih hebat. Lihatlah orang yang lebih rajin dalam ibadah. Karena dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, yang harus kita persiapkan adalah amal. Karena masalah zuhud ini adalah masalah amal. Karena kita semua mati akan meninggalkan segalanya dan akan membawa amal kita. Harta secara fisik memang tidak dibawa mati, tapi harta itu bisa kita titipkan ke masjid, ke anak-anak yatim, ke duafa, ke rumah-rumah panti yang membutuhkan mustadafin, yang kemudian pahalanya akan dicatat dan abadi. Akan kita temui nanti di catatan kebaikan kita. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasah. Yang akan mengiringi mayit itu ada 3. Ahluhu, pertama keluarganya, wa maluhu, kedua hartanya, wa amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Kita lihat ketika rombongan keluarga jenazah menghantarkan jenazah, keluarganya ikut ke TPU, hartanya mungkin kendaraannya, payungnya ikut, tapi wa yabqa fayarji'u isnani akan kembali dari 3 ini 2, nggak akan ikut ke kuburan, akan balik lagi. Apa itu? Ahluhu wa malu. Seberapa cintanya ini keluarga kepada si mayit, pasti dia akan pulang lagi. Hartanya pun sama, akan pulang lagi. Wa yabqa wahidun, yang akan kekal menemaninya adalah apa? Fahuwa amalu, yakni amal. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, harta adalah anugerah, titipan dari Allah, kita jaga dengan sebaik-baiknya dan mesti itu kita jadikan sebagai bekal yang membawa kebahagiaan bagi kita di dunia bahkan nanti di akhirat. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar riyakil agin min tahiba bil yasar sayyidina maulana Muhammadil mukhtar wa alil abrar wa sabil akhyar adadan ni'amil libdal. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'a wa 'amalan taqabbala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qabri untha wa dzakar wa subhanallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.